Perkenalkan, saya Puspa Indah. Perkenalkan, nama saya Diamalia. Perkenalan, nama saya Aisyah Prihardiana. Perkenalkan, nama saya Sri Najmi Afridia. Perkenalkan, saya Pendiriati. Baik, yang pertama yaitu penjelasan tentang PT Java Confeed Indonesia Tbk. Didirikan pada tanggal 18 Januari 1971 dengan pendiri Handojo Santosa Raup dengan nama PT Java Pelletizing Factory Ltd. Ketika awal berdiri, perusahaan memproduksi pelet kopra secara komersial. Tahun 1975, perusahaan mulai merambah bisnis pakan ternak. Ekspansi bisnis dilakukan ke sektor pembibitan ayam pada tahun 1982. Java melakukan penawaran umum perdana saham pada tanggal 23 Oktober 1989 kepada masyarakat sebanyak 4 juta lembar saham dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 7.200 per saham. PT Java Confeed Indonesia Tbk sendiri memproduksi seperti daging ayam segar, base chicken, daging sapi, Tokusen Wagyu beef, sosis ayam, Kingsley, base chicken, Dausuka Tora Duo. Untuk selanjutnya, yaitu valuasi saham menggunakan metode diskon cash flow. Step yang pertama, yaitu memperoleh data dividen, EPS, dan PER yang akan divaluasi selama 10 tahun terakhir. Step yang kedua adalah menghitung rata-rata DPR atau dividen per share dan EPS growth. Pada step yang ketiga adalah menghitung future value, EPS, dan memproyeksikannya selama 10 tahun ke depan. Berdasarkan contoh yang tertera, EPS T-1 adalah EPS pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. FV-EPS dapat diperoleh dari present value atau EPS T-1 dikali dengan 1 ditambah G. G itu merupakan growth atau CAGR yang sudah dihitung pada step yang kedua. Kemudian step yang keempat adalah menghitung akumulasi dividen. Berdasarkan contoh yang sudah ada, future value EPS adalah hasil perhitungan pada step yang ketiga, sedangkan DPR adalah hasil perhitungan pada step yang kedua, sehingga future value dividen dapat diperoleh dengan mengkalikan antara FV-EPS dengan DPR. Dan step yang kelima adalah menghitung future value harga saham. FV-EPS yang tertera di sini merupakan hasil perhitungan pada step yang ketiga, yaitu pada tahun ke-10 atau pada tahun 2032. Sedangkan PR low merupakan PR terendah selama 10 tahun terakhir yang didapatkan dari step yang pertama. Kemudian pada step yang ke-6 adalah menghitung future value total. Nilai FV price diperoleh dari perhitungan pada step yang kelima. Sedangkan nilai dividen sendiri diperoleh dari perhitungan FV dividen pada tahun ke-10 atau pada tahun 2032. Yang sudah dijelaskan pada step yang keempat. Step yang ketujuh adalah menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto. Risk free rate dan risk premium dapat dilihat di website pay.co.id. Untuk nilai R sendiri diperoleh dari penjumlahan antara risk free rate dengan risk premium. Dan step ke-8 adalah menghitung present value atau harga wajar saham. Nilai dari future value dapat diperoleh dari perhitungan FV total pada step yang ke-6
rasio R pada step yang ke-7 dan R ke-1. Sehingga didapatkan nilai harga wajar saham dari pembagian FV dengan 1 ditambah R. Step yang ke-9 adalah menghitung MOS atau Margin of Safety. Langkah yang pertama yaitu selisihlah antara harga wajar saham dengan harga saham di pasaran pada saat itu. Hasil selisih tersebut kemudian dibagi dengan harga wajar.